hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia,
Kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Allah kepada kami. Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami, mengajar kami, membuat kami mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, supaya ketika kami mengerti, kami mau berjuang untuk hidup seturut firman-Mu ya Allah. Ya Bapa di sorga, hamba-Mu hanyalah alat. Kiranya Bapa berkenan memakai lidah bibir mulut hamba untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Dan apa yang hamba sampaikan, biarlah itu kebenaran yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Dan biarlah firman-Mu itu yang membentuk kami. Lalu kami mau hidup seturut dengan kehendak Bapa di sorga untuk melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Maafkan kami ya Allah Bapa di sorga. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, semua yang kami lakukan yang tidak patut, tidak berkenan di hadapan Bapa. Kami mohon pengampunan Bapa, supaya ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami ada dalam kesucian kekudusan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada mulanya manusia memiliki hubungan yang begitu eksklusif dengan Allah Bapa di sorga. Hubungan yang begitu intim, hubungan yang begitu erat. Dan Bapa di sorga menikmati hubungan itu, saudaraku. Di mana manusia dipercayakan oleh Allah Bapa di sorga, manusia dijadikan rekan sekerja Allah, supaya manusia bisa mengelola apa yang diciptakan oleh Allah. Hal itu bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat 19 dikatakan, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Saudara perhatikan itu. Jadi di sini ada sebuah hubungan yang begitu luar biasa. Terbangun sebuah fellowship yang begitu indah, saudaraku. Ada interaksi antara Allah dengan manusia. Dan keindahan hubungan itu begitu indah. Karena apa? Karena manusia ada di dalam keadaan yang sempurna. Sehingga dalam keadaan yang sempurna inilah manusia bisa membangun hubungan yang begitu indah dengan Allah. Saat itu saudaraku, manusia masih sepikiran, seperasaan dengan Allah. Nah, disinilah kita bisa mengerti bahwa keindahan sebuah hubungan yang indah antara manusia dengan Allah ketika manusia ada di dalam keadaan yang benar-benar sempurna. Manusia sejati, manusia seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Lalu apa yang terjadi? Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah tidak bisa lagi menikmati hubungan itu, saudaraku. Tidak terlihat lagi sebuah fellowship yang indah. Tidak ada lagi relasi yang indah. Karena apa? Karena Allah tidak bisa menyatu dengan dosa. Sehingga Allah yang tidak dapat melanggar hakikatnya sebagai Allah yang adil, sebagai Allah yang suci, yang kudus, yang tidak bisa menyatu dengan dosa, harus mengusir manusia keluar dari Taman Eden. Sehingga manusia tidak lagi memiliki hubungan yang intim dengan Allah, saudaraku. Inilah yang membuat firman Tuhan katakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 3 ayat 23, Roma pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah saudaraku, sebagai orang percaya, disinilah perjuangan kita.
Kita harus berjuang untuk bisa menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang dari dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang dari dalam kehidupan kita akibat dosa? Apakah kita bisa menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu? Kita tidak bisa, saudaraku. Tetapi oleh kasih karunia Allah, oleh kemurahan Allah, karena Allah tidak menginginkan ada satupun manusia ciptaannya menjadi binasa, maka Allah membuka jalan supaya manusia kembali memiliki kesempatan untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Dan jalannya itu ada di dalam Kristus, di mana Allah rela memberikan satu-satunya milik kesayangannya menjadi penebus, ya, menjadi korban tebusan, supaya manusia kembali bisa memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang indah dengan Allah di dalam Kristus. Di sini kita bisa mengerti bahwa betapa besar kasih Allah itu, saudaraku. Tidak terbatas, tidak terhingga, saudaraku. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, itu telah membuktikan bahwa manusia tidak setia kepada Allah. Perhatikan itu. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, itu sudah membuktikan bahwa manusia tidak setia kepada Allah, saudaraku. Itulah kenapa kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat 13, 2 Timotius 2 ayat 13, firman Tuhan katakan apa? Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kita harus mengerti Allah itu tidak bisa menyangkal hakikatnya sebagai Allah yang adil, yang akan memberikan hukuman kepada orang yang bersalah. Sebagai Allah yang kudus, sebagai Allah yang suci, yang tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak suci, tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat kesetiaan Allah. Ya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak pernah berusaha untuk menemui Allah atau untuk mencari Allah. Kenapa manusia tidak pernah berusaha untuk menemui Allah atau mencari Allah, ya? Memohon pengampunan daripada Allah, karena pikiran manusia telah dirasuki, ya, telah dicemari atau telah dirusak oleh kuasa kegelapan atau oleh tipu daya iblis, saudaraku. Itulah yang membuat manusia tidak lagi memiliki pikiran yang sama, perasaan yang sama dengan Allah, sehingga manusia pada akhirnya tidak pernah berusaha untuk mencari Allah. Saudara, tetapi Allah yang penuh dengan belas kasihan yang mencari manusia. Firman Tuhan membuktikan bahwa ketika manusia sadar ia telah berbuat salah, ia telah berdosa, ia telah melanggar perintah Allah, manusia memilih untuk bersembunyi daripada Allah. Kalau kita melihat Kejadian pasal yang ketiga, lalu kita membaca mulai ayat yang ke-7, dikatakan apa? Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudaraku, kebenaran firman ini bisa membuktikan kepada kita bahwa kita seringkali memilih untuk tidak setia kepada Allah, tetapi Allah tetap setia. Perhatikan itu, kita memilih tidak setia kepada Allah, tetapi Allah tetap setia. Karena apa? Karena Dia tidak ingin kita binasa. Oleh sebab itu, saat ini kita harus menyadari, sebagai orang percaya yang sudah ditebus di dalam Kristus Yesus, yang sudah kembali dibenarkan, dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga, maka kita harus meresponi, ya,
karya penebusan, kita harus meresponi kasih karunia Allah, anugerah keselamatan yang kita terima kembali di dalam Kristus Yesus. Maka kita harus meresponi anugerah keselamatan ini dengan cara yang benar. Cara yang benar yang bagaimana? Tidak ada cara lain, saudaraku, selain saat ini kita mau berjuang untuk kembali membangun persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Kita mau berjuang untuk hidup saat ini hanya menyukakan, menyenangkan hati Bapa. Dan contoh hidup itu sudah kita lihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Itulah kenapa firman Tuhan katakan kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bahkan bukan saja hidup sama seperti Kristus, tetapi dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya yang Allah inginkan adalah kita harus kembali menjadi manusia seperti yang diciptakan Allah semula. Ya, manusia yang sejati, manusia yang sepikiran, seperasaan dengan Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, dan sudah sering kita dengarkan ini, Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, kalau kita baca lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus? Atau dengan kata lain, kenapa kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus? Karena sebenarnya pikiran dan perasaan Kristus itu adalah pikiran dan perasaan yang sama ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Allah. Ketika manusia belum jatuh di dalam dosa, manusia memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Allah Bapa di sorga. Sepikiran, seperasaan dengan Bapa. Nah, pikiran perasaan yang sama dengan Bapa di sorga itu juga menggambarkan kemuliaan Allah Bapa. Ya, kemuliaan Allah Bapa. Ingat firman Tuhan katakan apa? Karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus berjuang untuk menemukan kembali kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu tidak bisa ditemukan dengan cara lain selain dengan cara kita harus mau untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Ya, pikiran dan perasaan Kristus itu menggambarkan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga, atau juga menggambarkan kemuliaan Allah. Ini luar biasa, saudaraku. Saudara, kenapa kita tidak bisa hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus? Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena di dalam hidup ini kita memiliki ada begitu banyak agenda hidup yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan diri, dengan hawa nafsu diri, dan keinginan-keinginan untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Itulah yang membuat kita terikat dengan dunia ini. Itulah yang membuat kita bersahabat dengan dunia ini. Itulah yang membuat kita sulit untuk melepaskan pikiran iblis yang sudah terlanjur mengikat kita, menguasai kita, merasuki kita, sehingga kita tidak pernah lagi memiliki keinginan untuk berjuang mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Jadi agenda hidup untuk menikmati kehidupan dunia, menikmati kenyamanan hidup dunia, menikmati kebahagiaan hidup dunia, yang sebenarnya kita tahu bahwa semuanya itu hanya sia-sia, hanya sementara. Tetapi karena itu terlihat dengan mata jasmani kita, kita ingin menikmatinya. Akhirnya kita tidak bisa dikembalikan kepada manusia seperti rancangan Allah semula. Kita tidak bisa lagi memiliki pikiran dan perasaan Allah. Atau dengan kata lain, kita tidak akan mampu untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus selama kita masih hidup di dunia ini. Pada akhirnya apa? Nanti di ujung kehidupan, ketika berada di balik kematian, kita baru sadar, kita baru ngeh, ya, kita baru siuman. Ketika Allah berkata berterus terang bahwa Ia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya, disitulah kita baru menyesal. Tetapi saya harus katakan dengan tegas, sekalipun kita akan menangis air mata darah,
hal itu tidak akan pernah merubah keputusan Allah. Karena sudah cukup kesempatan yang Allah berikan bagi kita selama kita hidup di dunia ini. Waktu hidup ini adalah merupakan kesempatan yang Allah berikan, yang seharusnya kita sadar untuk merubah diri, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, ingat, yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika hidup di dunia ini, ia tidak hidup di dalam keadaan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Firman Tuhan katakan ia mengambil rupa seorang hamba, ya. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ingat, sama dengan manusia, sama dengan keadaan kita saat ini. Tetapi kenapa yang mulia Tuhan Yesus Kristus bisa tetap hidup seperti apa yang Allah Bapa di sorga kehendaki sampai di ujung kehidupannya saat ia menyerahkan hidupnya sebagai korban penebusan? Kenapa? Karena yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika berada di dunia ini tidak memiliki agenda hidup yang lain. Perhatikan itu, Tuhan Yesus tidak memiliki agenda hidup yang lain. Agendanya hanya satu, yaitu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Perhatikan itu saudaraku, tidak ada agenda hidup yang lain saudaraku. Ini menunjukkan bahwa betapa Tuhan Yesus begitu menghormati Bapa. Betapa Tuhan Yesus begitu memilih untuk hidup hanya menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita tidak mau memilih untuk hidup sama seperti Kristus yang hanya mau untuk hidup dalam ketaatan, menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga? Karena apa? Karena kita mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya. Sementara Tuhan Yesus tidak pernah mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya. Itulah yang membuat kita tidak mampu hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Tetapi ingat baik, kalau kita tidak berubah, maka kita akan binasa di kekekalan. Kalau kita tidak berubah mulai sekarang, kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin.